Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi komunikasi antar pribadi yang beranggotakan yang pertama Muhammad Taufik NIM 63040200011. Yang kedua Atikah Putri Cahya Widayati NIM 63040200013. Yang selanjutnya Rahmatul Ula NIM 63040200018. Selanjutnya Diah Ayu Puspitasari 63040200028. Selanjutnya Atika Della Damayanti NIM 63040200030. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok kami akan presentasi, mohon diperhatikan. Yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan pengertian komunikasi antar pribadi, paling tidak ada 5 hal yang penting perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih, misalnya dialog antara 2 orang. Yang kedua, menggunakan media tertentu, misalnya telepon seluler. Yang ketiga, bahasa yang digunakan biasanya bersifat informal atau tidak baku, dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau bahasa campuran. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi dalam suatu organisasi. Yang kelima, terjadi proses pertukaran makna antar orang yang saling berkomunikasi, yaitu tindakan menyampaikan dan menerima pesan secara timbal balik, dan akhirnya terjadi kesamaan pemahaman antara orang yang berkomunikasi. Di dalam suatu masyarakat, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Sedangkan dalam suatu organisasi, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang terjadi antara manajer dengan karyawan, atau antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Dalam sebuah komunikasi antar pribadi, pastinya seseorang memiliki sebuah tujuan tertentu ataupun maksud tertentu. Begitupun dalam komunikasi antar pribadi, pasti ia akan memiliki sebuah maksud tertentu. Lalu di bawah ini ada beberapa tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, yaitu menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentunya seseorang memiliki sebuah tujuan atau sebuah harapan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Maka dari itu, sebuah tujuan dari komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang tersebut mengetahui sesuatu yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua yaitu adanya berbagi pengalaman. Selain dalam menyampaikan informasi, komunikasi antar pribadi juga memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk saling berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain.
Contohnya mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. Saling berbagi rasa pada umumnya tidak disampaikan kepada setiap orang, tetapi hanya kepada seorang atau orang-orang tertentu yang dapat dipercaya maupun seorang teman dekatnya saja. Lalu, yang ketiga yaitu melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi antar pribadi yang lain adalah untuk melakukan sebuah kerjasama antara seseorang dengan orang lain. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Lalu selanjutnya yaitu adanya menumbuhkan simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati untuk ikut merasakan bagaimana perasaan atau keadaan yang dialami oleh orang lain. Komunikasi juga dapat digunakan untuk menumbuhkan rasa simpati ini. Maka dari itu, berbagai cara untuk menumbuhkan rasa simpati seorang kepada orang lain dapat dilakukan dalam bentuk dukungan maupun bantuan yang lain. Yang kelima yaitu menceritakan kekecewaan maupun kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan untuk menceritakan mengenai rasa kecewa maupun rasa kekesalan kepada orang lain. Pengungkapan segala bentuk kekecewaan maupun kekesalan tidak langsung terjadi. Namun hal ini juga dapat mengurangi beban pikiran dari seseorang yang mengalami hal tersebut. Komunikasi antar pribadi bukan saja cara untuk mencurahkan isi hati, tapi juga mencurahkan rasa untuk mencari jalan keluar maupun alternatif solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Yang terakhir yaitu menumbuhkan motivasi. Hal ini dilakukan agar seorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang lebih baik maupun hal-hal yang lebih positif. Motivasi sendiri merupakan dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, seseorang cenderung untuk melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh orang lain dengan berbagai cara, seperti melalui pemberian insentif yang bersifat finansial ataupun non-finansial. Baik, selanjutnya saya Rahmatul Ula NIM 018 akan menjelaskan mengenai karakteristik komunikasi antar pribadi. Dalam karakteristik komunikasi antar pribadi terdapat 6 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, komunikasi antar pribadi dimulai dengan diri pribadi. Dalam berkomunikasi, terdapat berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pengamatan dan pemahaman. Semua hal tersebut berasal dari dalam diri individu. Contohnya, ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita akan mengungkapkan apa yang kita persepsikan atau tanggapan kita. Poin yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Artinya, karakteristik komunikasi ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak dalam menyampaikan serta menerima pesan. Contohnya, saat dua orang berkomunikasi, tentunya ada pertukaran informasi, pemikiran, gagasan, perasaan, dan ide antar satu sama lain. Poin yang ketiga yaitu komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Maksudnya, komunikasi ini tidak hanya berhubungan dengan isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga melibatkan siapa partner komunikasi kita dan bagaimana hubungan kita dengan partner tersebut. Contohnya, komunikasi antar pribadi antara konteks pertemanan akan berbeda dengan konteks rekan kerja. Kalau konteks pertemanan, pembahasannya mungkin
agak sedikit santai. Sedangkan kalau dalam konteks rekan kerja, mungkin pembahasannya lebih formal. Lalu, poin yang keempat, komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Artinya, komunikasi antar pribadi dilakukan atas dasar kedekatan fisik di antara peserta komunikasinya. Contoh, dua sahabat berkomunikasi sambil duduk saling berhadapan atau bersebelahan supaya bisa didengar. Lalu poin yang kelima, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya dalam proses komunikasi. Artinya, saling bergantung ini bisa dimaknai bahwa komunikator dalam komunikan saling membutuhkan satu sama lain. Misal, komunikasi antar pribadi antara dosen dengan mahasiswa yang mana keduanya saling bergantung satu sama lain. Poin yang terakhir, komunikasi antar pribadi tidak dapat diubah maupun diulang. Artinya, karakteristik komunikasi interpersonal ini menjelaskan bahwa kesalahan pengucapan atau tindakan tidak akan bisa menghapus apa yang pernah dilakukan, karena pada dasarnya proses komunikasi antar pribadi tergantung pada respon dari partner komunikasinya. Contoh, seorang individu salah mengucapkan kata sehingga lawan bicaranya merasa sakit hati. Meski individu itu berusaha meminta maaf, namun kondisi komunikasi interpersonalnya bisa jadi tidak akan berlangsung seperti semula. Baik, materi yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk komunikasi antar pribadi. Bentuk komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, dialog. Dialog yang dilakukan dengan baik akan membuahkan hasil yang baik juga, baik pada tingkat pribadi yang dapat meningkatkan sikap saling memahami dan menerima, serta mengembangkan kebersamaan dan hidup yang damai serta saling menghormati. Bentuk yang kedua yaitu sharing. Sharing merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih di mana pelaku komunikasi saling menyampaikan apa yang pernah dialaminya dan hal itu menjadi bahan pembicaraannya. Sharing juga bisa diartikan sebagai bertukar pendapat, berbagi pengalaman. Bentuk yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan mencapai sesuatu. Pihak yang mengikuti komunikasi dalam bentuk wawancara ini saling berperan aktif dalam pertukaran informasi. Lalu bentuk yang keempat yaitu konseling. Bentuk komunikasi antar pribadi yang satu ini lebih banyak dipergunakan di dunia pendidikan, perusahaan, untuk masyarakat. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menjernihkan masalah orang yang meminta bantuan atau konseling, dengan mendampinginya dalam melihat masalah, memutuskan masalah, menemukan cara-cara memecahkan masalah yang tepat, dan memungkinkan untuk mencari cara yang tepat untuk pelaksanaan keputusan tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya Diah Puspitasari NIM 028 akan menjelaskan mengenai penghalang keefektifan komunikasi antar pribadi. Ada 7 komponen dalamnya. Yang pertama yaitu penyaringan informasi. Informasi sering diringkas dan juga digabungkan oleh pengirim informasi, bertujuan agar tidak terjadinya kebanjiran informasi atau informasi yang terlalu banyak masuk. Di dalam hal ini, informasi yang diringkas didasarkan pada persepsi pribadi si pengirim pesan mengenai apa yang dianggapnya penting. Yang kedua, persepsi selektif. Penerima informasi secara selektif akan menafsirkan apa yang mereka lihat atau dengar yang didasarkan pada kepentingan, kebutuhan, sikap, dan juga karakteristik. Yang ketiga yaitu emosi.
Perasaan penerima ketika menerima pesan akan sangat mempengaruhi cara mereka untuk menafsirkan pesan yang diterima. Seperti halnya ketika menerima pesan dalam keadaan emosi, akan mengakibatkan kekeliruan dalam penafsiran pesan, sehingga pesan yang diterima menjadi tidak akurat dan juga menyimpang keluar jalur. Yang keempat, yaitu kebanjiran informasi. Ketika informasi yang harusnya diolah melampaui kapasitas pemrosesan seseorang, maka informasi tersebut akan cenderung untuk dilupakan, diabaikan, dan juga bisa ditunda pemrosesannya. Seperti halnya ketika pengirim informasi mengirimkan melalui web, telepon, dan juga email secara bertubi-tubi, maka hal tersebut akan berakibat merepotkan si penerima pesan untuk memproses dan juga menanggapi pesan tersebut. Yang kelima yaitu perilaku defensif atau sikap bertahan. Seperti ketika seseorang yang sedang merasa terancam, maka mereka akan cenderung untuk bereaksi secara defensif, seperti memberikan jawaban dengan kata-kata atau gaya yang kasar, aktif mempertanyakan motif, dan juga curiga terhadap pengirim pesan. Yang ke-6 yaitu bahasa. Di dalam bahasa ini, umur, pendidikan, dan juga latar belakang budaya akan sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang, termasuk dalam pemberian definisi terhadap kata-kata tersebut. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, budaya nasional. Metode komunikasi interpersonal yang dilakukan secara berbeda di belahan dunia yang berbeda pula. Contoh, negara yang menjunjung tinggi adanya individualisme seperti di Amerika, maka pola komunikasi yang akan kita pakai cenderung untuk memperhatikan yang didasarkan privasi individu, di mana pesan atau informasi akan menjadi lazim dinyatakan secara tertulis, baik dalam memo, lembar pengumuman, dan yang lain-lain. Saya Atika Della Damayanti dengan NIM 63040200030 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang mengatasi penghalang keefektifan komunikasi antar pribadi. Ada 4 cara yang dapat dilakukan oleh para manajer untuk mengatasi penghalang bagi keefektifan komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu menggunakan umpan balik. Tidak sedikit masalah komunikasi yang disebabkan oleh kesalahpahaman maupun ketidakakuratan dalam penyampaian pesan. Masalah ini sesungguhnya dapat dihindari jika seandainya para manajer senantiasa menggunakan sistem umpan balik dalam setiap proses komunikasi, baik umpan balik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Umpan balik yang bersifat verbal seperti manajer dapat menanyakan sejumlah pertanyaan tentang pesan yang telah disampaikan kepada penerima untuk memastikan apakah pesan tersebut telah diterima dan dipahami sebagaimana yang dimaksudkan oleh pengirim. Sedangkan umpan balik nonverbal merupakan komunikasi yang dimana tidak disampaikan penerima dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk tindakan, gerak-gerik, ataupun ekspresi wajah. Yang kedua yaitu menyederhanakan bahasa. Di sini maksudnya para manajer harus memilih kata-kata dan menyusun pesannya dengan cara yang akan membuat pesan tersebut menjadi lebih jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh penerima yang dituju. Dengan kata lain, manajer perlu menyederhanakan bahasanya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kelompok penerima. Tetapi perlu diingat kembali bahwa kelompok yang berbeda akan memiliki terminologi atau istilah khusus atau bahasa teknis yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu menyimak secara aktif. Maksudnya pada saat seseorang sedang berbicara, hendaknya kita tidak hanya sekedar mendengarkan, melainkan menyimak isi pembicaraan tersebut secara aktif. Artinya adalah mencari tahu atau berusaha mengetahui secara pasti dan lengkap apa maksud dari pembicaraan tersebut. Sikap ini akan membuat penerima menjadi lebih mudah dalam memahami isi pesan yang sebenarnya sedang disampaikan oleh pengirim. Yang keempat terakhir yaitu
menenangkan diri untuk mengatasi emosi. Emosi dapat menyebabkan kekeliruan dalam menafsirkan suatu pesan, sehingga tanggapan terhadap pesan tersebut pun akan menjadi tidak akurat dan bahkan bisa menjadi menyimpang atau keluar jalur dari maksud yang sebenarnya. Tidak jarang, manajer berkomunikasi dalam kondisi di mana proses pemikiran sedang berlangsung secara tidak rasional dan tidak objektif karena sedang diliputi perasaan jengkel dan marah. Dalam kondisi seperti ini, alangkah baiknya jika manajer tidak melakukan komunikasi lebih lanjut dan memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu sampai emosinya bisa teratasi atau terkendalikan. Terima kasih. Dari kesimpulan yang kami presentasikan, yaitu kemampuan komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk berlangsungnya proses komunikasi, maka pengirim pesan atau yang disebut komunikator baru dapat mengubah sikap sumber pesan dengan komunikasi sebagai pesan. Seseorang berkomunikasi dengan orang lain tentu saja mempunyai tujuan tertentu, termasuk di dalam komunikasi antar pribadi. Karakteristik komunikasi antar pribadi meliputi beberapa hal, yaitu dimulai dengan diri pribadi, bersifat transaksional, mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi, melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam proses komunikasi dan tidak dapat diubah maupun diulang. Penghalang keefektifan komunikasi antar pribadi meliputi penyaringan informasi, persepsi selektif, emosi, kebanjiran informasi, perilaku defensif, bahasa, budaya nasional. Cara mengatasi dengan cara yakni menggunakan umpan balik, menyederhanakan bahasa, menyimak secara aktif, menyenangkan diri untuk mengatasi emosi. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kata yang menyinggung atau kurang enak, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.